Halo. Hai. Kamu dengar aslinya cakep banget ya? Hah? Aku Masa sih? speechless. Ternyata kamu cakep banget. Thank you. Tapi Kamu udah juga. biasa kamu ya dibilang cakep ya di Ome Enggak TV. pernah. Oh, nggak pernah? Enggak. Keren. Ada sih sekali-sekali. Keren. Keren. Tapi Boleh nggak, lah. ya boleh lah. Tapi Boleh kamu lah. emang kalau kita lihat tuh emang keren banget sih. Masa sih? Iya dong. Apa tuh yang buat keren tuh? Menurut aku kamu bisa membuat sesuatu yang baru di YouTube. Oke, siap. Kamu sejak kapan punya YouTube? 2019 ya? Enggak. Kalau buatnya itu 2019. Tapi mulai aktifnya Mulai aktifnya ya 2019 akhir lah. 2019 akhir. Jadi baru 4 bulan mungkin. 2020. Iya. 2020 Iya, akhir. 2019, 2020 akhir benar. 2020 akhir. Terus Benar-benar. baru 4 bulan terakhir Buat video ya. buat video dan akhirnya sekarang sudah 3.555 subscriber. Benar. Wih, luar biasa. Nyangka gak kamu? Enggak lah. Enggak pernah kayak soalnya dulu aku tuh orangnya apa ya? Introvert. Introvert. Yes. Kayak yang pendiam gitu loh. Jadi kayak di posisi aku sekarang ini aku masih butuh beradaptasi gitu. Berarti ada lagi proses ini dong ya, kaget gitu ya. Iya. Kaget jadi Sebenarnya nggak kaget juga sih. Iya sih kaget. Agak lah. ya jadi kayak Sedikit kaget. sesuatu yang baru, Nah, yang benar-benar. situasi yang belum pernah kamu temuin kan, dan kamu Mhm. harus, biasanya nih kalau kayak kamu introvert terus terkenal gitu, terus kayak dikiranya sombong, padahal itu introvert, bener gak? Bener. Tapi misalnya aku ketemu orang di jalan ya nggak mungkin diam juga sih pasti. Misalnya dia nyapa ya sapa balik. Iya kayak gitu. Cuman kalau misalkan ketemu orang baru yang kayak itu biasanya dikira sombong. Oh benar-benar Paham misalnya nggak? ketemu orang baru terus aku diam-diam aja. Iya, gitu. iya. Benar-benar. Padahal mah enggak gitu. Enggak, Padahal emang. kita yang nggak enak buat nyapanya. Benar. Nah, kan kamu kemarin ke TV gitu-gitu kan? Iya. Bingung kan lo? Tapi nggak apa-apa. Itu kan memang sebuah proses perjalanan. Oke, gimana nih sekarang? Kayaknya kenapa sih aku yang dari tadi pengen tanya itu kenapa di Ome TV video call-nya sama cewek terus? Enggak dong. Ada sih yang mau Ada coba sama sih, cowok, ada ada. sih. Cuman kalau dilihat thumbnailnya kenapa cewek semua? Kamu sih nggak nonton sampai habis. Aku nonton, Oh. ganti, ada cowoknya, ada ceweknya. Ada. Tapi kalau dilihat sekilas, thumbnailnya tuh cewek semua. Iya nggak? Iya nggak? Benar. Bener Cewek kan? semua. Kalau untuk thumbnail cewek semua. Dan aku tanya, kenapa sih? Tadi kan aku lihat tuh YouTube-nya kan. Mm. Nah, aku nih penasaran nih. Sebenarnya kamu tuh udah izin sama mereka belum untuk tayangin gitu? No. Ada beberapa yang izin, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya ini dan ada juga tuh yang email, aku pengen dihapus dong part aku. Ya udah kita hapus. Ada yang email juga? Ada. Oh, nah ini nih ini yang aku penasaran dari tadi. Aku mikirin ini si Naki tuh udah izin belum ya sama orangnya. Oh, jadi beberapa ada yang email juga dihapus. Iya. Karena menurut aku kan Ome TV itu ya tempat aplikasi random public dan mereka harus gimana ya? Kalau misalnya direkam gitu ya harus terima ininya. Tapi sebenarnya harus izin. Enggak izin sih, tapi kayak nggak tahu deh. Bagusnya sih izin. Harusnya sih izin ya kalau. Iya salah juga sih aku. Tapi so far banyak mulai sekarang izin terus dong. Enggak, tapi misalnya gini loh, aku misalnya ngobrol sama dia, terus dia tahu, ini kamu masukin video aku ya? Iya, ada yang nggak apa-apa, ada juga yang minta hapus. Kalau minta hapus, seandainya partnya dia panjang, itu dihapus. Ada satu video yang partnya dia itu memang panjang, isinya dihapus. Tapi kalau misalnya cuma semenit 2 menit, paling di blur gitu. Oh, Mukanya. langsung dari ini ya, lagi dari YouTube-nya kan ya? Benar. Oh, ada yang kan itu satu video tuh kamu bisa beberapa istilahnya beberapa temen video call ya. Oh, benar. Iya kan ada beberapa benar. orang gitu. Ada Nah, beberapa itu orang. misalkan kalau yang part di mana dia cuma 1 menit 2 menit biasanya Di di-blurin. blur aja. Tapi kan bisa di-cut tahu sebenarnya. Nggak tahu. Ada bisa di-cut. Jadi pas partnya dia di-cut aja. Oh, bisa. Iya, nggak usah di-blurin, di-cut aja. Blur aja deh biar durasinya tetap aman. Biar lebih dari 10 menit ya. Oh enggak, video itu selalu lebih dari 10 15 menit. menit. 15 menit kalau aku. Karena itu kalau misalnya 10 menit kayaknya terlalu cepet deh. Cepet banget, iya. Tapi kamu sebenarnya belajar cuman dari YouTube ya? Dan otodidak. Iya benar, otodidak dari YouTube, handphone juga ada website juga. Terus Ome TV salah satunya. Kenapa kamu suka untuk mempelajari bahasa? Apa yang bikin kamu tuh kayak suka untuk mempelajari bahasa-bahasa? Kalau menurut aku yang aku suka dari bahasa itu mungkin aksennya kali. Aksennya. Aksen. Dan gimana bahasa itu how it sounds ya. Itu aja sih kayak
banyak orang yang bilang, "Bang, kenapa nggak belajar bahasa Chinese yang mungkin lebih diperlukan gitu ya." Terus aku bilang aku pelajari bahasa yang aku suka. Nggak tahu apa yang aku suka dari bahasa itu. Contoh kayak Rusia, suka aja gitu. Padahal orang bilang, "Wah, itu gila sih, susah gini-gini." Tapi karena suka mungkin makanya aku pelajari terus ya. Dan sampai ya, here I am. Berarti kamu milih sekarang ada total berapa bahasa yang kamu bisa? Lumayan 4 lah. 4 yang Indonesia, Inggris, Rusia, Spanyol. Nah, Rusia Romanya bisa sedikit. Rusia sama Spanyol ini juga sudah lumayan fasih dan kalau mereka ngomong kamu ngerti nggak? Ngerti, berarti udah sampai tahap yang udah segampang itu ya. But kalau misalnya ngomong politik, bawa puyeng juga. Enggak. Ya. Jangan dong. Ngobrol tiba-tiba dia masuk politik, masuk apa ya? Ngobrol tentang apa ya? Kehidupan yang bla 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 itu enggak, belum. Tapi kalau yang standar kayak conversation udah ngerti bisa lah ya. Berarti kamu memilih belajar yang asalnya kira-kira menurut kamu menarik. Karena kalau gini loh, misalnya ketemu orang Rusia, kamu pernah nggak belum dengar? Maksudnya bukan dengar. Kalau dengar pernah, kamu kan tadi aku nonton video-video kamu. Nah, kalau misalnya kita dengar orang Rusia ngomong, itu ketahuan tuh, orang Rusia. Kalau misalnya, ini orang Rusia nih dari aksennya gitu loh. Nah, itu yang aku suka. Jadi ketika aku ngomong bahasa ini, itu bahasa Rusia gitu. Dari aksennya kita bisa tahu. Berarti kamu ada nggak pengen belajar bahasa Chinese? Belum. Pengen. Ni hao ma gitu kan. Kamu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Korea, Jepang, kan banyak banget bahasa. Kalau di Asia mungkin Chinese yang paling pengen. Jepang, Korea belum deh. Annyeonghaseyo. Sarangi. Sarangyo. Balas dong. Natu sarangi. Berarti ini jago bahasa Korea ya? Enggak jago, cuma tahu itu doang. Oke. Tapi gimana sih kalau misalkan kayak Inggris atau Rusia gitu kan? Kalau kita belajar bahasa nih, mungkin kita bisa ngerti nih apa itunya kan. Tapi kan pronunciation-nya kan agak susah tuh. Kalau Rusia. Bener banget. Iya, itu kamu belajarnya gimana? Ya itu tadi dari YouTube juga. Kalau misalnya aku bosan nonton film yang Rusia atau nonton YouTube yang Rusia, terus ya udah dengerin gitu. Kayak gitu cara ngomongnya. Здравствуйте, привет, как дела? Coba ngomongin. Bisa? Gimana coba belajar. Okay. Привет. Wah, keren nih. Привет, как дела? Apa? Как дела, benar. Как дела. Itu artinya hai, apa kabar gitu. Udah lupa lagi gue. Apa coba ulang? Привет. Как дела? Как дела? Привет, как дела? Mantap. Terus? Udah. Mau apa lagi? Привет, как дела? Я тебя люблю. Я тебя люблю. I love you artinya. I love you-nya apa? Я тебя люблю тоже. Ulang. Pelan-pelan ya kita belajar ya. Oke. Я тебя люблю тоже. Nyontek kayak gue nih. Тоже. Tulis coba. La. Kok lah? Ya. Ya. Nah. Tuh udah lupa gue. Ya. Тебя. Я тебя люблю. Тоже. Ih, banyak amat. Iya kan. Orang ngomong I love you doang ya gampang. Ya udah. Tadi kamu kan mau bilang I love you. Enggak, I love you dulu. Okay. I love you. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Love you. Lupa jadi love you dong. Love you. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Nah, itu benar. Я тебя люблю. Nah, itu boleh lah. Люблю boleh. Oke, aku yang ngomong, kamu yang live itu ya. Oke. Naki. La. Я тебя. Oke. Naki. Я тебя люблю. Я тебя люблю тоже. Ты красивая девушка. Ты хочешь быть моя девушка? Нет. Yes. Say yes, please. Yes. Oke, terima kasih. Tadi aku baru aja bilang mau nggak jadi pacar aku. Kamu bilang mau. Mantap. Oke. Sekarang tanggal berapa? Tolong catat. Ya, catat tanggal jadian kita ya. Oke, tapi kamu kayaknya tadi jago banget bahasa Rusianya. Itu setelah Inggris itu yang pertama kamu pelajari?
Enggak, Romania. Romania dulu? Romania dulu. Jadi aku main Ome TV itu terinspirasi dari YouTuber Indonesia yang main Ome TV. Oh, ternyata bisa ngobrol sama orang luar gitu pakai VPN. Ya udah aku coba. Dan itu belum buat konten, masih coba main-main aja. Nah, sebulan itu aku ketemu sama orang Romania. Pertamanya. Terus barulah dia mulai ngajarin aku bahasa Romania dan dari situ aku tertarik belajar bahasa. Oh. Jadi awalnya itu Romania. Nah, Romania cuma belajar 2 minggu terus stop. Kenapa stop? Karena ketemu orang Rusia. Gila ini kayaknya Asik aku lagi. lebih tertarik gitu loh. Ya udah, aku lanjutin bahasa Rusianya dan Romanianya ya mungkin nanti lagi deh aku lanjutin. Oke, berarti kamu so far lebih suka Rusia nih ya. Tapi Bahasa ya ya, cewek-ceweknya juga. Enggak sama. sama lah ya. Kamu pernah main Ome TV nggak? Nggak pernah aku. Tapi Cobain kamu dong. kamu main Ome TV itu kan sebenarnya itu adalah ada orang-orang tahu yang negatif gitu kan. Tapi kamu bisa membuat itu jadi positif. Oke, jadi ya menurut aku Ome TV itu sebenarnya website aplikasi yang bagus. Tergantung kita juga nggak sih? Iya, aplikasi yang bagus, tapi banyak disalahgunakan. Gitu loh. Nah, tapi kalau kamu dari semua nih yang udah pernah kamu video call, menurut kamu ada yang nyangkut nggak? Nyangkut maksudnya? Nyangkut tuh dalam arti akhirnya berlanjut berteman. Oh, berteman. Berteman ada. 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 Banyak. Dibilang banyak, enggak juga, tapi ada. Jadi sebelum aku buat konten, aku ketemu dengan orang Rusia. Terus? Dan sampai sekarang masih kontekan. Masih kontekan. Dan itu cuma ya teman aja, sharing Iya. gitu. Itu kan juga sekalian belajar kamu bahasa Rusia juga kan? Bener banget. Ada lagi nggak? Banyak nggak yang akhirnya jadi teman gitu? Ada, cewek juga ada, cowok juga ada. Jadi bukan cuma cewek-cewek aja karena banyak tuh, wah Vicky Fuckboy internasional. Dia sekali lompat tuh langsung ke internasional guys. Jadi sekali orang tahu, oh internasional banget nih cewek-ceweknya. Crocodile, waduh, salah banget. Aku udah jelas Lacoste. Lacoste. Oke, tapi apa kamu menikmati ini semua, menikmati Ome TV, menikmati video call dengan orang-orang yang mungkin baru kan. Yes. Nah ini juga sebenarnya aku juga ada beberapa kenalan yang introvert juga. Jadi sama lingkungan sekitarnya tuh mereka takut gitu untuk memulai, tapi mereka lebih kayak memulai sama ya kayak kamu, kayak video call sama orang yang random dari luar ya kan? Ya benar. Dan juga kalau menurut aku dulunya aku yang introvert, kayaknya sekarang udah nggak terlalu gitu. Akibat itu juga aku udah mulai percaya diri mungkin karena mungkin bisa jadi Ome TV. Karena awalnya aku main Ome TV itu aku gini loh, ini sebenarnya kamera gitu ya, kayak aduh masih takut, ngobrol juga masih takut, bahasa Inggris masih belepotan. Karena apa? Nggak percaya diri. Tapi dengan itu aku main Ome TV belum sampai sekarang itu kayak udah enjoy aja gitu. Dan mungkin itu ngebantu juga sih. Ya, udah mulai lebih nge-boost confidence. Confidence. Sekarang mah udah confidence banget nih, udah banyak banget fansnya. Waduh. Amin. Punya pacar nggak? Aduh. Nggak punya. Kamu punya pacar nggak? Aku punya, tapi takut. Tadi katanya udah love you, gimana? Nggak apa-apa. Terakhir kenalan sama cewek Thailand ya kalau nggak salah. Iya. Maaf ya pacarnya. Nggak apa-apa. Terakhir sama cewek Thailand ya? Benar. Terakhir apanya nih? Terakhir ngobrol. Enggak. Tapi yang cewek Thailand ini kayaknya lagi deket nih sama Vicky. Berteman. Asik orangnya, berteman. Nah itu ngomongnya bahasa apa tuh? Bahasa Thailand. Enggak, bahasa Inggris. Oh, karena dia itu blasteran Thailand dan Inggris. Masih ngobrol sampai sekarang. Itu model, artis, penyanyi juga tuh. Iya. Itu dia bisa nyanyi, bisa ngedance juga, bisa dia model juga gitu, aktris, syuting film gitulah, keren. Dan aku ya sharing lah sama dia. Oke, tapi sebenarnya tujuan utama untuk membuat Ome TV terus ngobrol sama orang-orang luar itu apa, Fik? Kalau pertama ya tujuan awal tuh nggak ada sama sekali. Buat konten itu ya iseng-iseng aja awalnya. Tapi sekarang aku tuh pengen ngeliatin loh ke orang Indonesia, gini loh orang-orang luar itu, culture-nya begini, bahasanya begini. Dan yang paling penting itu aku mau ngeinspirasi mereka secara nggak langsung, ya kan, untuk belajar bahasa. Karena banyak juga tuh
wah gara-gara Bang Vicky terinspirasi jadi pengen belajar bahasa. Itu sih yang aku senang. Makanya aku buat video sampai sekarang. Ya, mantap, Gitu. mantap. Iya, itu juga yang kayak kalau aku bisa belajar dari Vicky adalah bagaimana kita nggak ada alasan nih buat nggak belajar. Kamu belajar otodidak, Bener belajar dari YouTube, dari mana, ya kan. Terus kemudian sekarang akhirnya bisa jadi kayak sekarang. Dan juga Vicky ini salah satu yang apa ya, aku selalu bilang kalau misalkan ada yang nanya nih gimana sih jadi content creator, cari yang baru. Nah, Vicky ada yang baru di YouTube gitu, jadi Vicky bisa bersinar gitu kan, bisa beda dari yang lain. Ya, mungkin juga gini loh, kalau untuk konten kan nggak baru ya, banyak yang buat konten TV, tapi mungkin coba konsisten juga, tapi ada sesuatu yang unik dari kontennya itu, walaupun sama dengan yang lain. Benar nggak sih? Benar banget. Vicky mantep nih. Oke. Tapi dari semua macam-macam yang kamu ke negara mana gitu, negara mana yang paling orangnya tuh menarik? Bukan menarik dalam arti fisik ya, dalam arti semuanya. Oh, yang mungkin yang lebih interest ngomong sama aku ya? Rusia sih. Rusia ya? Rusia. Wah, kamu sangat mencintai Rusia nih kayaknya. Nggak tahu, mereka memang nggak tahu ya, friendly banget ya. Dan ada satu negara yang aku nggak mau kasih tahu itu, bukannya aku mau bilang negara itu rasis, tapi entah kenapa setiap aku ngobrol sama mereka, most of the time itu kayak di skip. Sebelum di skip tuh mungkin diginiin dulu loh, gitu-gitu loh. Oh, sipit. Kayak diejek-ejek gini gitu loh. Terus dirasisin lah yang jelas, baru di skip. Jarang yang mereka tuh mau ngobrol sama aku. Oh iya? Yes. Selain itu ada nggak yang udah ngobrol terus rese gitu? Pas di negara yang tadi kamu sebutin. Ada dong. Tapi kadang kalau misalnya mereka nggak skip, aku ladenin aja. Atau aku iyain aja mereka ngomong apa. Mereka tuh ngeflame, ngejudge, ngerasisin aku ya gitu-gituin aja. Tapi yang kayak gitu orang nggak ada tahu, karena itu tuh nggak pernah ada masuk dalam konten gitu loh. Iya, nanti kenapa-napa kalau ada konten. Orang-orang itu nggak tahu itu, orang kira ya elah cuma Ome TV doang gitu kan. Padahal buat konten Ome TV itu susah gampang, karena susahnya apa? Ya itu tadi, kadang ada masalah koneksi juga, ada masalah yang tadi orang rasis kayak gitu, yang nggak jelas, karena banyak yang nggak jelas. Nah, ini juga nih, kita kelihatannya tuh kayak yang bagus-bagus aja dari kontennya Vicky, tapi ternyata di balik itu ternyata struggling juga ya. Iya dong, kadang capek juga gini, aduh di skip terus, kapan ketemu seru. Kayak Sehari main Ome TV berapa nih sekarang? Berapa jam maksudnya? Bisa 3 jam, bisa 4 jam. Pernah paling lama 5 jam. Itu skip ada lagi. Jadi dari jam 8 malam sampai jam 1. Wah. Berarti itu 9, 10, 11, 12, 13. Ya bener kan, 5 jam. Dan itu satu pun nggak ada yang dapet. Satu pun nggak ada. Di skip semua? Di skip semua, dan nggak ada yang seru, ada masalah jaringan gitulah. Wah, ternyata struggling juga ya. Iya, beneran. Sekarang setiap hari main? Atau buat konten kan itu? Iya. Setiap hari enggak, kadang ada juga kalau misalnya sekarang itu, maksudnya itu gini, setiap hari main, tapi maksudnya itu cuma paling datang ke maksudnya main Ome, terus banyak yang nggak jelas, nggak mood, udah tidur ah. Kalau dulu masih cari terus, tapi kalau sekarang kadang ya ampun kok nggak ada yang jelas, ya udahlah ntaran lagi lah gitu. Mungkin break bentar, coba lagi, kalau masih gitu udah tidur. Atau udah cari yang lain, nonton apa gitu, atau belajar mungkin bahasa, nyari kosakata baru kayak gitu. Sekarang masih belajar bahasa juga nih? Masih. Bukan dari Ome TV doang, masih belajar juga? Masih juga belajar. Iya, kamu sangat menyukai belajar bahasa lah ya. Iya, karena dan nanti Ome TV itu jadi platform untuk aku praktek. Nah kayak gitu. Oke. Ini juga mungkin bisa contoh juga nih sama teman-teman ya. Tapi keuntungan selain dapat teman baru yang tadi kamu bilang, dan keuntungan bisa jadi buat konten, bisa belajar bahasa lagi, ada nggak sih keuntungan lainnya? Ya dapat teman lah yang jelas. Dapat teman lah yang jelas. Dapat teman dari berbagai negara itu seru sih, dan mengetahui culture. Culture juga, personality orang-orang luar di sana gimana sih. Ada yang benar-benar beda, ada yang mirip-mirip dengan kita. Itu sih serunya, mempelajari hal-hal baru, karena aku suka hal-hal yang baru. Kamu suka nggak hal-hal baru? Suka banget. Oke. Suka banget. Itu sebenarnya kalau kita keluar negeri itu juga, itu kan beda banget ya sama kita. Jadi aku seneng kayak di sana mungkin budayanya tinggal
apa namanya, sampah dimasukin ke tempat Nah, sampah iya. segitu bersihnya gitu misalkan. Itu juga beda banget kan sama kita Bener. gitu. Karena di Ome TV aja kayak kita udah bisa belajar apa ya, yang kayak tadi culture, bahasa dan lain-lain. Apalagi kita langsung datang ke negara mereka. Dan aku belum pernah soalnya. Kamu kemarin ke itu ngapain? Kemana? Ke mana tuh? Kedutaan. Hah? Nggak ada. Bikin paspor, salah. Bikin paspor. Iya, bikin aja. Perginya belum tahu kemana. Tapi kayaknya mau pergi nih. Kayaknya mau pergi nih. Oke. Tapi paling lama ngobrol sama random people di Ome TV berapa lama? Oh, pernah 2 jam. 2 jam lebih pernah. Tapi itu tuh pas belum buat konten. Ya, sayang banget. Jadi kayak masih ngobrol aja. Gila. Itu jam berapa ya? Dari jam 11 malam kayaknya sampai jam 1. Ngobrol apa itu? Woi, Bisa 2 jam gitu ngobrol apa? ngobrol tentang kehidupan, tentang cowoknya. Dia kayak, Tentang cowoknya ya? iya, dia kayak lagi sedih gitu lah. Makanya dia ke Ome TV. Karena dia tuh lagi sedih, cowoknya kayak apa ya? Lupa aku, entah dia putus, entah cowoknya selingkuh, entah gimana. Jadi dia tuh kayak ke Ome TV biar kayak cerita-cerita ke orang-orang. Kok cerita ke orang-orang masalah pribadi ya? Agak aneh sih. Enggak, aneh enggak menurut kamu? Tergantung, Tergantung orang ya. ada orang yang seperti itu, ada Mungkin, yang suka privacy. Iya, mungkin kalau menurut dia kalau kayak gitu mungkin dia bisa lebih apa namanya? Lebih itu nurunin ke tingkat kesakitannya. Misalnya kalau 100 Menyesalkannya. ya, kalau 100 sekarang jadi 50 Oke, gitu. bisa Jadi jadi. lebih lega gitu. Bisa Kalau jadi. cerita sama teman, sahabat atau sama orang aja dia bisa ngeluarin itu udah lumayan. Mungkin karena ini juga kali, karena apa namanya? Karena lockdown. Jadi ceritanya sama orang-orang di Ome TV. Bisa jadi. Oke. Kenapa akhirnya Vicky berpikir bahwa ini jadiin konten lah di YouTube? Apa ya? Nggak ada sih, maksud itu iseng aja. Oh, gini. Jadi kan sekalian belajar tuh, sekalian belajar bahasa. Ya udah tiba-tiba mikir, kayaknya kalau dibuat konten seru nih. Kenapa serunya? Karena setiap kali misalnya jumpa orang Rusia, awalnya ngomong bahasa Inggris, terus nanti tiba-tiba ngomong bahasa Rusia, itu reaksi mereka, loh kok bisa ngomong bahasa Rusia? Nah itu tuh kayaknya seru nih kalau dijadiin konten, reaksi-reaksi kayak gitu. Makanya mulai deh. Bener. Berarti kalau yang buat konten Ome TV nih, yang misalkan kayak ada beberapa YouTuber Indonesia juga mungkin ada ya yang buat konten kayak kamu banyak. juga. Tapi mungkin misalnya cuma bahasa Inggris doang nih. Tapi kamu reaksi mereka bisa bahasa Rusia itu ya, Nah, iya, itu. yang lucunya. Itu yang di highlight dari konten aku. Bahasa Rusia, kadang ada bahasa Denmark, walaupun sedikit tapi reaksinya itu yang mahal kalau menurut aku. Wih. Ya nggak sih? Ya, pinter banget nih Vicky nih. Oke, nah tapi sekarang perbedaannya deh dulu sama sekarang. Kalau apanya nggak ada sih, kayak personality-nya mungkin bisa dibilang lebih baik. Apanya mungkin lebih percaya diri sih. Karena dulu aku nggak percaya diri parah. Nggak percaya diri parah. Gak percaya dirinya separah apa sih, Vick? Pokoknya kayak pendiam lah gitu. Tapi kadang-kadang gila juga. Aku juga bingung, aku ini gimana sih sebenarnya. Tapi ya itu sih, yang jelas aku nggak percaya diri. Kayak misalnya ngomong kayak di depan kamera kayak gini, aku nggak ini gitu loh. Kalau sekarang alhamdulillah udah bisa. Mungkin itu sih perubahan yang lebih baik. Kalau perubahan jeleknya apa ya? Jangan dong, kalau bisa nggak ada perubahan jeleknya dong. Kalau bisa, makanya aku mikir nih, berarti kan nggak ada. Nggak ada. Amin, mudah-mudahan jangan sampai jangan, ya. Tapi ada juga kayak kadang kawan aku bilang, Vicky sombong sekarang gitu. Itu karena mereka itu yang sebenarnya aku nggak suka sih sebenarnya. Karena harusnya mereka tuh Pernah tahu. Juga kamu kayak gitu? Harusnya mereka tahu bahwa kita kan juga punya kehidupan masing-masing ya, dalam arti kita harus cari uang, harus ini. Terus kita juga nggak pernah mikir bahwa kita ninggalin mereka gitu. Bener. Cuman karena mereka yang biasanya ditemenin sama kita misalkan, terus tiba-tiba kita harus sibuk ini itu, jadi mereka ngerasa kok sombong banget, padahal tuh nggak sama sekali gitu. Setuju. Nah tapi seharusnya mereka sebagai sahabat ngerti, iya benar. Berarti pernah ya di posisi kayak pernah gitu? lah, itu sekarang pasti. Masih Enggak sih sekarang. Udah nggak ada teman-teman yang kayak gitu. Aku juga sih sekarang udah nggak, tapi awal-awal tuh kemarin pas baru-baru ke Jakarta gitu, sombongnya sekarang. Tapi kalau dibilang Vicky ganteng nih, emang ganteng sih. Soalnya di Ome TV aja dia setiap kali buka kamera gitu ya, aku lihat, wih ganteng banget, wih keren banget, kayak thanks. Oh nice. You are beautiful. Vicky banget tuh. Tapi sebenarnya
tipe ideal cewek buat Vicky tuh gimana? Nggak ada sih Vicky punya tipe, aku pengen yang mata biru, aku pengen yang rambut gini-gini, itu sebenarnya nggak ada. Tapi intinya nyaman sih, kenyamanan. Sudah adakah yang buat nyaman? Kenyamanan dan mungkin seiman juga. Seiman juga. Benar. Udah apa tadi pertanyaan? Sudah dapat yang nyaman? Oh, belum. Belum ya? Belum ada. Oke, tapi sekarang udah terkenal, udah banyak followersnya. Ada haters nggak yang bilang kayak, alah konten gitu doang aja bisa viewersnya banyak. Apaan sih nih orang? Kayaknya biasa aja kontennya. Yes, kok bisa? Banyak yang banget. suka kayak mendadak lu jadi terkenal gitu, ada nggak? Ada. Itu banyak. Ya elah, cuma konten gini doang kok bisa viral sih gitu. Ada yang lebih sakit lagi nggak, Fik? Gitu-gitu aja sih. Iyalah kayak gini kok bisa viral sih, padahal mungkin dianya nggak nonton kali ya sampai ini. Abis ya. Iya, mungkin dia cuma ya udahlah, lihat judulnya Ome TV, ya udahlah komen komen hate aja. Kadang-kadang orang-orang tuh yang hater itu ya pengen nge-hate aja gitu loh. Iya, yang penting dia mengeluarkan unek-uneknya aja, nggak tahu mau dia yang di-hate apa, ya udah keluarin aja pokoknya. Iya, yang penting hate aja gitu. Mau hate apa ya, penting ya udahlah, yang penting hate aja. Yang penting ngetik aja. Iya udah, gitu. Pernah nggak di-hate? Pernah lah, pasti ada. Contohnya? Aduh, ini apaan sih? Ngomongnya nggak becus. Oke. Nggak becus. Kamu makin booming, makin terkenal, mau beli apa sih? Beli apa? Udah beli apa sih? Udah beli apa? Udah beli apa dan mau beli apa ke depannya? Belum ada beli apa-apa, baru beli pakaian, baru beli ya yang gitulah, kebutuhan aku. Nah, rencananya aku mau beli sesuatu deh yang jelas. Untuk tadi kepotong tuh untuknya, aduh, nggak boleh dikasih tahu. Nggak boleh dikasih tahu. Rahasia. Banyakan rahasia nih. Biar surprise. Nah, mantap nggak sih? Mantap dong. Pasti banyak banget yang penasaran, Fik. Tungguin ya. Keluarga di Pekanbaru berarti ya? Di Pekanbaru. Berarti kamu sekarang full di Jakarta nih? Iyalah, berkarya lah ya. Iya. Kamu geseran dikit dong, nggak kelihatan mukanya kehalang mic. Nah tuh. Udah cantik belum? Udah dong. Nice, mantap. Oke, ini Vicky sekarang udah beda sama setahun lalu, pasti udah jauh beda banget Vicky yang dulu sama yang sekarang nih. Vicky yang dulu bukanlah yang sekarang. Nah, oke, silakan. Kedepannya mau jadi apa? Mau gimana? Apakah mau terusan menjadi Ome TV? Influencer Ome TV? Ya, yang jelas aku intinya pengen jadi orang yang bisa memotivasi atau menginspirasi orang-orang lah dari konten-konten aku. Walaupun mungkin ya itulah, kontennya itu menghibur tapi juga ada edukasinya. Itu sih yang aku pengen. Nah, untuk kedepannya mungkin aku pengen bisa 10 bahasa, kalau bisa semua bahasa di dunia. Kan keren keren nggak sih? Keren lah. Iya kan? Keren. Tapi susah, bisa nggak? Nggak, kamu kan suka bahasa, makanya Bisa kamu berarti? aku cuma bisa bahasa Indonesia, Inggris denger sama ngomong dikit doang. Oke. Udah. Nggak mungkin, tadi bisa bahasa Korea. Ya ampun, itu gara-gara nonton film Korea, Vicky. Drama ya pasti. Drama Korea. Kalau nggak bisa. Aku cuma bisa Natu Sarangeo. Jepang bisa nggak? Nggak bisa. Kamu denger nih, berarti kedepannya mau jadi Vicky yang seperti apa sih? 10 tahun ke depan akan jadi Vicky yang seperti apa? 10 tahun ke depan. Nah, 30 tahun. Oke, aku itu orang yang apa ya? Kalau ada orang yang, aku dari sini mau planningnya. Nah, kalau aku melihat diri aku tuh bukan orang yang apa ya namanya? Planningnya itu udah jauh gitu. Enggak. Mungkin itu sih kekurangan aku ya. Sebenarnya aku juga sama sih. Let it flow doang kan. Nah, benar. Let it flow aja kan. Iya benar, aku kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan gitu, aku juga kadang suka bingung mau jawabnya gimana. Yang jelas aku pengennya ya, yang jelas bisa ngebawain orang tua aku, bisa jadi orang yang lebih baik, bisa jadi orang ya itu tadi, menginspirasi banyak-banyak orang. Itu sih intinya. Oke, tepuk tangan dong buat Vicky. Boleh nggak tepuk tangan untuk diri sendiri? Boleh dong. Nice. Vicky Naki yang katanya bukan cuma bisa bahasa asing tapi juga bisa beatbox. Kok bisa tahu? Bisa lah, itu udah banyak banget di mana-mana. Kamu beatbox dari kapan? Jadi belajar beatbox itu mulai tertarik nontonnya itu SMP. Nah, mulai mempelajarinya SMA. Kenapa? Suka yang kayak orang-orang yang apa ya? Apa ya namanya? Nggak expect atau orang yang nggak kepikiran gitu loh. Bener. Karena kebanyakan
Oh, misalnya suka basket, oh Iya, ya udah basket, gitu kan. sepak bola gitu, Sepak bola, dance yang gitu. apa sih namanya, general, umum. Tuh yang umum. Nggak tahu mungkin nah itu tuh tadi, Iya. kenapa juga mungkin aku nggak mempelajari bahasa-bahasa yang Umum. Karena kamu sukanya yang khusus, yang nggak umum. Mungkin gitu sih, Iya, mungkin benar tuh. juga. Udah nggak Yang tahu mungkin sifatnya kayak gitu. yang beda kali ya? Nah, yang beda dari yang lain kali. Coba beatbox-nya gimana? Gile. Gila, luar biasa banget. Itu belajar di mana? YouTube juga. YouTube juga. Oh tuh guys, jadi sekarang nggak ada Tutorial belajar dasar beatbox, enter. jadi kita tuh nggak boleh ada alasan ya guys buat nggak belajar gitu. Jadi lu suka apa, lu udah bisa belajar dimanapun. Bener banget. Nggak usah kayak mikir, oh gua harus sekolah tinggi-tinggi biar pinter, kan nggak juga sebenarnya. Kita bisa belajar dari manapun. Jadi nggak ada, intinya nggak boleh ada alasan untuk belajar. Bener, untuk tidak belajar. Iya, intinya niat dan konsisten, pasti bisa belajar dari manapun. Dari YouTube, Google juga udah banyak. Benar. Karena nih Om Deddy dia pernah cerita dengan aku, dia itu dulu belajar sulap itu dari buku yang tebel, yang so-so lah gitu. Yang biasa-biasa aja, tapi dia bisa jago karena apa? Itu tadi, niatnya dan konsistensinya. Itu yang aku pelajari juga dari seorang Mr. Deddy Corbuzier. Ya, jadi sekarang nih anak muda nih nggak boleh namanya malas-malasan, Fik, bener nggak? Dong, nggak boleh. Sekarang harus tahu nih kita mau kayak gimana, kita mau jadi apa, terus kita harus belajar apa sih yang kita suka gitu kan? Tapi kadang gitu juga tuh, kebanyakan orang sekarang itu dia nggak tahu apa yang dia suka, nggak tahu passionnya di mana. Bener. Ya nggak sih? Jadi cari passionnya dulu di mana, sukanya apa, belajarin itu dengan sampai, kalau bisa sampai expert ya. Jadi karena kita suka, jadi kita makanya gak ada beban untuk belajar itu. Ya, karena dulu aku suka belajar hal-hal baru, belajar beatbox. Dari SMA itu lumayan lama sih, sekitar 6 bulanan. Kenapa aku stop? Karena kayaknya udah deh gitu loh. Nggak tahu nih mau dibawa kemana gitu. Habis itu aku belajar gambar. Sempat aku suka. Kamu belajar gambar? Yes. Lukis atau kayak gambar? Sketch, oke. Ya, sketsa gitu. Sketsa. Benar nggak sih sketsa? Iya, sketsa. Ya. Jadi belajar gambar itu sekitar 2 bulan, terus aku stop. Karena apa? Aku tahu, kayaknya bukan di sini deh. Habis itu belajar bahasa. Ini nih dia nih. Makanya aku pelajari sampai sekarang. Nah ini nih berarti bener nih. Berarti kalau dari kecil kita harus coba banyak banget nih. Kalau misalkan mau cari passion ya nggak? Cari passion, coba aja yang kira-kira mungkin nih gue suka. Ternyata nggak suka, ganti lagi. Ini nggak suka, ganti lagi. Sampai akhirnya kalian tuh dapat passion. Ternyata ini emang hati gue di sini. Gitu. Tapi kebanyakan orang juga nggak mau mulai. Bener nggak sih? Karena kayaknya susah deh. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya udah sebelum mulai itu udah ada pikiran-pikiran yang jelek gitu loh. Nah mungkin itu juga yang buat mereka nggak memulai, jadinya ya mereka gitu-gitu aja. Jadi mulai aja dulu nih. Mulai aja dulu, jangan banyak ini negatif di otak gitu. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita, dalam otak kita bahwa kita coba aja dulu. Urusan belakangan terserah. Iya, gitu. Banyak juga yang nanya, Bang gimana sih caranya biar bisa bahasa? Tapi, ada tapinya tuh. Tapi aku kadang gini. Akunya pengennya yang cepet Bang. Pengennya yang instan. Belajarnya gimana? Aduh, iya, nggak bisa instan juga. Nah ini juga penting juga nih, nggak bisa instan. Tapi kayak mungkin setiap orang punya waktunya masing-masing gitu. Ada yang misalkan kayak Vicky nih, alhamdulillahnya 4 bulan sudah menemukan hasil gitu kan. Yes. Tapi kan ada beberapa yang memang waktunya bukan cuma 4 bulan, tapi ada 6 bulan, ada setahun. Yang pasti kita harus tahu bahwa itu adalah bidang yang kita suka gitu. Suatu saat kalau kita serius, kalau kita itu bakal ada gitu momen dimana kita akan meledak. Benar banget. Setuju. Vicky 4 bulan ini 4 bulan yang kelihatan. Kita kan nggak tahu sebelumnya gimana kan struggle-nya belajar bahasa, ya kan, struggle belajar bahasa. Terus tapi dia sangat menikmati. Iya, intinya enjoy aja sih prosesnya. Enjoy the mau process. Mau cepat mau enggak, ya udah, yang penting kalian enjoy prosesnya, dan pasti ya tadi ada suatu momen yang kayaknya oke nih gitu. Dan nggak ada yang instan sih sebenarnya. Nggak ada yang instan. Jadi kalau kalian mau berharap instan terus sukses, bobok di rumah ya. Oke, terakhir Vicky. Vicky pasti punya pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang nonton nih. Oke.
bagi kalian semua yang belum menemukan passion-nya, ya, cobalah hal-hal baru gitu. Mau apapun lah, coba-cobain aja karena mungkin itu adalah sesuatu yang kalian suka. Dan kalau misalnya kalian suka dengan sesuatu, terus kalian mau buat video YouTube, karena banyak juga yang pasti banyak ya yang mau buat video YouTube. Buat aja yang kalian suka, jangan buat yang orang lain suka. Karena kalau misalnya kalian buat yang kalian suka, pasti hasilnya itu lebih maksimal gitu Iya. loh, ya kan? Nah, untuk proses berhasilnya itu berapa lama, ya udah enjoy the process. Intinya belajar terus yang kalian suka dan ya udah belajar terus aja. Belajar dan jangan lupa menabung juga. Jangan lupa nabung lo buat nikah, ntar nggak ada duit buat nikah. Sama siapa? Gimana? Gimana? Putus. Oke, tapi ini juga penting juga ya. Jadi kalian harus tetap hati-hati dalam bersosial media. Mau sosial media kayak gimana pun, kalau dari kitanya baik ya tetap baik. Jadi bagaimana kita menggunakan sosial media itu sendiri. Yes, benar. Bener banget. Oke, jadi nggak ada sosial media yang sebenarnya emang jelek gitu. Cuma kitanya aja yang harus pinter dalam memilih dan juga bersikap di sosial media. Nice. Balik ke individu masing-masing. Totally agree. Mantap jiwa. Nah, buat teman-teman, makasih udah nonton video ini. Semoga Thank you. dan pastinya ada positif yang bisa diambil dari Vicky Naki. Umur 20 tahun, luar biasa pencapaiannya. Amin, alhamdulillah. Dan semoga kedepannya lebih baik lagi, Vicky. Amin. Dan nanti dapatkan jodoh yang terbaik entah di umur berapa, kan nggak tahu ya kan, nggak tahu. Oke, tapi kamu mau kalau berondong, jadi berondong? Putus. Kurang dengar ya. Nggak dengar. Rusak nih kayak. Oke. Makasih udah nonton video ini.